Baik, perkenalkan nama saya Gabitu Siran Permana, NIM 320201670. Di sini saya akan menjelaskan aplikasi yaitu tentang movie list, di mana job merupakan tugas dari Jobsheet 14. Nah, di sini ada beberapa file yang berkaitan dengan aplikasi movie list tersebut, itu dimulai dari file main.dart, http helper, movie detail, dan movie list. Sini saya akan menjelaskan satu persatu dari step komponen dari file tersebut. Pertama itu file main.dart. Nah, pada file ini berisi tentang pengaturan UI dari sebuah aplikasi. Langsung saja ke aplikasinya. Nah, ini merupakan aplikasi yang telah jadi di main.dart ini. Disinilah kita membuat tampilan awal atau tampilan utama dari aplikasi, dimana nanti tampilan tersebut akan kita atur lagi agar dapat diisi oleh movie seperti ini. Nah, untuk bagian paling bawah ini berkaitan dengan pengeksekusian file movie list ya. Jadi nanti kita jelaskan di bagian movie list. Lanjut ke file kedua itu http helper. Nah, di sini merupakan bagian yang penting untuk aplikasi kita, mana bagian ini berfungsi untuk menghubungkan aplikasi kita dengan database movie secara online. Di sini kita menggunakan The Movie Database TMDB. Nah, sebelum mengakses database yang ada di website ini, terlebih dahulu kita harus mendaftar online di website tersebut. Nah, di mana ketika kita sudah mendaftar, kita akan mendapatkan API key. Nah, di ini API key ini kita isikan pada bagian final string URL key, di mana API key ini berfungsi agar kita dapat mengakses database dari website tersebut. Nah, pada bagian bawah, pada bagian filter list nih, sini berfungsi untuk menampilkan movie yang akan datang. Lalu pada bagian bawah berfungsi untuk menampilkan movie yang akan kita search atau di pencarian. Di bagian movie, nah di sini kita dapat mengatur, langsung saja ke contoh saja. Nah, di bagian movie ini, di sini kita dapat mengatur bagian-bagian dari setiap movie-movie yang ada pada list ini. Nah, jadi di output yang dihasilkan di movie list ini kita atur di bagian movie.dart seperti title dan sebagainya. Nah, di sini kan sudah diberi nama, dan juga pada bagian font ini harus disesuaikan. Jika di atasnya string, maka di bawah kita tambahkan toString.
agar movie list ini dapat muncul, karena kemarin sempat tidak muncul dikarenakan berbeda variabelnya ya. Jadi harus disamakan, jika di atas string, di bawah ditambahkan toString. Ini saja untuk bagian movie detail. Lalu lanjut ke movie detail. Nah, di movie detail ini berisi pengaturan tentang ketika kita mengklik salah satu movie yang ada di database tersebut, nah maka akan beralih ke detail dari movie tersebut. Seperti ini misalnya. Nah, akan muncul detail. Detail tersebut berisi tentang judul, lalu gambar dari movie tersebut, dan sedikit definisi ya dari movie tersebut, atau sedikit cerita. Nah, di sini diatur seperti gambarnya, bagian gambar. Nah, lalu di sini jika pada bagian gambar movie tidak ada, maka gambar tersebut akan ke default ke gambar ini. Sini sudah. Lalu lanjut ke movie list. Nah, di movie list ini kurang lebih sama ya seperti movie detail, mengatur bagian-bagian yang ada pada movie. Contohnya seperti search ini. Nah, diatur pada bagian movie list. Di sini terdapat kelas ya. Nah, ini berfungsi untuk mengatur pada bagian icon-icon yang ada di aplikasi movie list ini. Dimana nanti icon tersebut dapat muncul dan dapat dilihat ataupun diklik ataupun aksi lainnya. Nah, ini berfungsi agar movie kita muncul ya. Lalu yang ini filter search text, berfungsi pada bagian search atau kolom pencarian. Nah, di sini bagian ini bagian icon, apps bar, title. Ini search bar. Itu ada di bagian sini. Bagian kiri kanan aplikasi. Nah, icon ini sebelumnya sudah kita atur, maka muncul icon search ya. Dan icon ketika kita klik lagi akan muncul icon tanda menyilang atau X. Di bagian ini mengatur seperti warna, besaran icon. Lalu nah di sini ada tambahan yaitu program else. Itu eksekusinya seperti ini. Misalkan kita search movie Batman. Tidak muncul, sebentar, salah. Atau mungkin jaringan.
Kita run ulang saja. Sambil run, sambil saya jelaskan sedikit. Nah di program les ini, dimana ketika kita sedang mencari movie, misalnya movie Batman atau yang lainnya, maka icon tersebut akan berubah menjadi icon X, dan di bagian kiri aplikasi yang tadinya movie akan berubah menjadi judul film yang kita cari. Contohnya tadi misalnya Batman. Nah, ini sudah di run. Nah, pada bagian ini akan berubah. Misalnya kita ketikkan Batman, movie ini akan berubah menjadi Batman. Kurang lebih seperti itu fungsi dari OLS. Lalu lanjut ke body. Nah, body ini berkaitan dengan aturan yang ada di bagian detail dari film. Di sini kita dapat mengatur posisi dari maupun itu teks, gambar ataupun icon yang ada di movie. Lalu warna, lalu di circle avatar ini yaitu seperti contohnya itu seperti icon movie ini. Nah, di sini kan terlihat bundar atau bulat. Nah, di sini kita atur leadingnya circle avatar. Backgroundnya tentu saja gambar dari movie-nya. Title-nya tentu ada title ini. Lalu rilisnya, tanggal rilis ada. Lalu font-nya. Nah, bagian body mengatur seperti itu. Pada bagian bawah juga mengatur posisi. Oke. Nah, seperti ini. Saya akan ulang, coba mencari movie misalnya. Oke. Nah, berarti tadi memang jaringannya error ya. Ketika kita search, tadi ada di sini else. Ketika kita search misalnya movie and game. Nah, di sini yang tadinya movie maka akan berubah menjadi judul movie tadi yang kita ketikkan, dan icon search berubah menjadi tanda silang atau X. Nah, inilah fungsi dari else tersebut. Oke, mungkin cukup sekian penjelasan job set 4 dari saya. Mohon maaf jika ada yang belum tersampaikan ataupun kurang saya sampaikan. Sekian dari saya, terima kasih.